nama saya Sofia Oktaviania Bisai, mahasiswi Stalpen, jurusan Pendidikan Agama Kristen semester 4M. Di sini saya akan menafsir teks Perjanjian Baru yang terdapat di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga 11. Tetapi di sini saya akan lebih fokus pada ayat yang ke-7 dengan judul perikop hidup orang Kristen. Mengapa teks ini sulit dipahami? Karena mengandung kata atau frasa kesudahan, di mana dalam bahasa aslinya kata kesudahan adalah telos yang artinya akhir. Ini menunjukkan kata kesudahan. Apakah kata kesudahan ini merujuk pada berakhirnya penganiayaan yang dilakukan bangsa Romawi kepada orang Kristen pada waktu itu, ataukah kata ini mengingatkan kita tentang akhir zaman, baik dalam arti harafiah kembalinya Yesus Kristus maupun secara simbolis akhir dari suatu masa atau situasi tertentu, di mana Rasul Petrus dia menuliskan surat ini kepada orang-orang Kristen yang tersebar di Asia Kecil yang sekarang disebut dengan Turki, di mana pada waktu itu mereka mengalami diskriminasi kejam atau penganiayaan kejam, di mana mereka dianggap aneh karena mereka tidak menyembah dewa-dewa orang Romawi atau menyembah kaisar dan menganggap dirinya sebagai dewa. Dan konteks budaya pada masa itu, budaya sebagian menganut nilai-nilai budaya Romawi dan sebagian juga menganut budaya atau nilai-nilai yang ada di Asia Kecil pada saat itu. Teks ini memiliki poin penting. Yang pertama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Ini menunjukkan bahwa hidup manusia dan dunia ini memiliki tujuan akhir. Jadi Rasul Petrus dia tidak berbicara tentang tanggal atau dia tidak menulis tentang waktu yang pasti, melainkan ingin menanamkan kesadaran kepada kita orang Kristen bahwa kita hidup di masa yang penuh dengan tanggung jawab dan makna rohani. Pada poin kedua, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Dalam menghadapi tekanan dan penderitaan, kita orang Kristen dipanggil untuk tetap tenang dan tidak dikendalikan oleh emosi atau ketakutan. Pada poin yang ketiga, supaya kamu dapat berdoa. Doa menjadi kekuatan rohani, tetapi doa yang sejati tidak muncul dari kekacauan pikiran, melainkan dari hati yang tenang dan penuh pengendalian diri dan sadar akan kehadiran Tuhan. Karena di sini doa itu menjadi jembatan antara kita manusia dan Tuhan. Inti dari teks ini yang pertama, Petrus dia mengajarkan kita akan kesadaran akan akhir zaman. Dan kedua, dia mengajak kita untuk penguasaan diri dan ketenangan. Yang ketiga, dia mengajak untuk pentingnya berdoa dalam menghadapi situasi atau pencobaan apapun. Kita diajarkan untuk tetap setia dan berdoa. Dalam konteks masa kini, secara pribadi, teks ini mengajak kita untuk hidup dalam kesadaran bahwa hidup ini hanya sementara. Karena itu, kita harus hidup dengan penuh penguasaan diri dan ketenangan spiritual. Yang secara komunitas, ayat ini mengajak gereja untuk hidup berjaga-jaga bersama di tengah-tengah arus pencobaan atau arus perubahan dan ketidakpastian. Marilah kita teguh berdiri di atas prinsip-prinsip Tuhan. Dengan begitu kita dapat menjalani kehidupan dengan ketenangan yang melekat pada keyakinan akan kehadiran Tuhan yang setia. Bersama dengan sesama umat, marilah kita membimbing satu sama lain dalam ketenangan dan penguasaan diri, menjalani panggilan-panggilan dengan penuh sukacita. Secara masyarakat, pesan ini menantang kita untuk menjadi saksi yang hidup di tengah keberagaman agama yang penuh dengan ketidakpastian dan kekacauan. Orang Kristen harus menjaga ketenangan, bukan membawa kepanikan. Kita sebagai orang Kristen, kita harus bisa mengendalikan diri dari ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak menyebarkan ketakutan akan akhir zaman, tapi harapan akan kedatangan Kristus yang penuh kasih dan pemulihan. Dan teks yang dapat saya tafsirkan, Shalom, Tuhan memberkati.